sekali lagi untuk dijadikan bahan batasan untuk semuanya ya, secara umum bahwa yang akan kita bahas di sekitar materi kuliah sekarang itu adalah berkenaan dengan peradaban modern Islam di India sejak akhir abad ke-18 hingga abad ke-20. Abad ke-20. Katakanlah periode modernnya itu untuk di India bisa dikatakan berlangsung sejak akhir abad ke-18 hingga abad ke-20. Ya tentu kalau ditarik lagi ke masa kini sampai sekarang. Tapi kan berdasarkan pemahaman terhadap perkembangan peradaban Islam dengan perspektif sejarahnya itu yang dapat kita pelajari dan sudah banyak informasinya ialah menyangkut perkembangan peradaban di seputaran waktu-waktu ini. Jadi tidak jauh ke belakang kepada Islamisasi, kemudian perkembangan peradaban sebelum periode modern, ya itu tidak jadi pembahasan kita sekarang. Kemarin kan sudah dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya. Kalau sebelum periode modern adalah tentang peradaban Islam di Mughal, kan? Mughal, itu periode klasiknya. Nah, ini terkait dengan peradaban modern ini, memang dari segi waktu itu yang didasarkan peradaban yang muncul, yang berkembang semenjak keruntuhan Mughal. Ya. Keruntuhan Mughal. Mughal itu runtuh di tahun 1707, jadi awal abad ke-18. Nah, akhir abad ke-18 mulailah muncul gerakan-gerakan atau kepeloporan para tokoh muslim untuk melakukan pembaruan dalam peradaban Islam ya. Juga terjadi perkembangan peradaban modern, apakah itu akibat pengaruh dari luar ataupun atas usaha yang dilakukan oleh umat Islam. Pengaruh dari luar itu apa, misalnya ya kolonialisme Inggris ya, atau persaingan atau atas rongrongan dari pihak luar Muslim seperti Sikh dan Hindu ya. Dan terutama dengan adanya kolonialisme Inggris ya di India, umat Islam memberikan respon ya, apakah itu yang sifatnya politik maupun dalam upaya-upaya untuk melakukan perbaikan ya, atau perubahan pada segi-segi peradaban Islam, misalnya di bidang pendidikan, di bidang pengembangan keagamaan dan lain sebagainya. Kalau bidang keagamaan terlahirnya pemikiran-pemikiran baru dari para tokoh Muslim berkaitan dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran baru di bidang agama, sebagaimana juga terjadi di wilayah Arabia misalnya. Kalau di sini berlangsung atas kepeloporan tokoh ulama seperti Syekh Waliullah ya, kemudian para muridnya dari Syekh Waliullah. Lalu ada juga peradaban Islam modern itu ditunjukkan dalam pembaruan bidang pendidikan ya. Nih, pendidikan ya. Nah, pendidikan seperti apa mencerminkan peradaban modernnya, yakni yang semula umat Islam hanya punya model pendidikan tradisional, lalu atas pengaruh kolonial Inggris, maka di kalangan Muslim sendiri terjadi proses pembaruan pendidikan, yaitu dengan mengubah sistem pendidikan, sistem kurikulum, dan sebagainya. Itu juga dipelopori oleh para ulama dan para cendekiawan. Di antaranya yang sangat terkenal adalah Said Ahmad Khan ya, dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya selain pendidikan juga yang menunjukkan kepada corak peradaban Islam modern adalah terjadinya gerakan-gerakan sosial politik hingga melahirkan pembentukan negara nasional Muslim di India, di samping juga partisipasi para tokoh Muslim dalam proses negara nasional India itu sendiri. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi para pelopor pembaruan
peradaban Islam atau peradaban Islam modern itu ya datang dari berbagai kelompok sosial ya, dan dilanjutkan dalam bentuk gerakan-gerakan sosial seperti gerakan mujahidin atau dan juga gerakan Aligor, maupun terjadi atas kepeloporan secara individual ya, seperti Syed Ahmad Khan gitu. Nah, secara garis besar upaya-upaya maupun gerakan dan juga bentuk dari peradaban modern yang terjadi di India dapat kita ikuti pembahasan ringkas berikut ini. Pertama, kepeloporan Shah Waliullah ya. Jadi bukan hanya kepeloporan dan pemikiran Shah Waliullah ya sebagai awal di dalam proses peradaban modern Islam. Kepeloporan dan pemikiran Shah Waliullah, tokoh bernama Shah Waliullah. Shah Waliullah ini berpandangan katanya bahwa peradaban Islam atau umat Islam itu di periode modern mengalami kemunduran disebabkan beberapa faktor ya. Di antaranya karena sistem kehilafahan dan menjadi sistem kerajaan. Lalu itu menurut Shah Waliullah harus diganti dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Lalu ada perpecahan yang ditimbulkan aliran-aliran madhab ya. Dan faktor lain atau penyebab istiadat serta ajaran-ajaran yang bukan datang dari Islam sendiri melainkan atas pengaruh kebudayaan maupun agama lain itu telah masuk dalam lingkungan umat Islam. Nah, semua itu menurut tokoh ini Shah Waliullah menentukan penyebab kemunduran umat Islam. Nah, oleh karena itu lalu tokoh tersebut mempunyai gagasan solusi ya untuk melakukan pembaruan di bidang keagamaan khususnya. Dia mengatakan bahwa Islam itu bersifat universal ya. Tetapi juga ada aspek lokalnya. Karena itu antara keduanya mesti digabungkan dan mempunyai potensi ya bagi keislaman itu sendiri. Mana aspek Islam universal, mana aspek lokalitas dari Islam itu bisa diakomodasi sebagai sebuah model kehidupan Islam di masa modern, itu kata Pak Shah Waliullah. Dan untuk menuju kepada kejayaan Islam seperti Wahabi ya di Arabia, hanya kembali kepada sumber ajaran utama yaitu Quran dan Hadis. Dan menghilangkan sikap-sikap taklid ya, dan dia menyebutkan ijtihad ya. Ijtihad mengerahkan pemikiran dalam rangka menyesuaikan Islam dengan situasi lingkungan setempat serta situasi yang terjadi dalam perkembangan modern atau dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya, khususnya yang dimaksud perkembangan zaman di sini adalah perkembangan zaman modern. Antara lain sehingga bagi Shah Waliullah ya peradaban Islam di periode modern itu memang harus dikembangkan dalam kebaruannya ya sesuai dengan serta kecenderungan pada masa yang bersangkutan. Nah, gagasan Waliullah seperti itu dilanjutkan oleh para muridnya ya, terutama melalui gerakan mujahidin. Gerakan mujahidin. Nah, Anda semua mungkin pernah dengar ya namanya gerakan mujahidin. Seperti di Indonesia, gerakan mujahidin itu biasanya diidentikan dengan gerakan di periode sekarang ya, periode kontemporer, diidentikan dengan gerakan fundamental atau radikal atau ekstremis ya, bahkan kadang ada yang disebut sebagai gerakan teroris, yaitu ya terlepas dari semua ya, tapi gerak yang
di mana di wilayah atau di dunia Islam mana saja, manapun ya, Gerakan Mujahidin itu menjadi sebuah nama yang menunjukkan kesungguhan, ya, kesungguhan, sebuah identitas kelompok sosial Muslim yang melakukan suatu perjuangan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, dalam hal ini khususnya para murid Syah Waliullah mengembangkan gerakannya sebagai upaya lanjut atas gagasan pembaruan Syah Waliullah, ya, tetapi juga mereka memberikan atau melakukan gerakan-gerakan dalam rangka merespon kolonialisme Inggris misalnya, yang itu terjadi dalam pemberontakan 1857, ya, yang disebut dengan pemberontakan Sipahi, ya. Dan gerakan Mujahidin ini lebih diorientasikan pada bidang. Setelah itu juga gerakan Mujahidin melakukan pembaruan di bidang pendidikan, yaitu melalui perguruan Darul Ulum Deoban. Ya. Nah, Darul Ulum Deoban ini lebih berorientasi pada pendidikan keagamaan memang, tetapi sudah dilakukan reformasi dalam berbagai hal, ya, baik menyangkut institusinya maupun kurikulumnya, dan didasarkan pada semangat puritanisasi agama atau melakukan perbaikan di bidang keagamaan. Nah, demikian juga gerakan Mujahidin melakukan gerakan dakwah, ya. Jadi itu dalam bentuk gerakan dakwah, dalam bentuk gerakan pendidikan, ya, dan juga bidang politik, ya, bidang politik. Nah, itu yang Mujahidin. Lalu yang kedua, perkembangan peradaban Islam modern, ya, dan khususnya di bidang pendidikan itu berlangsung atas kepeloporan Said Ahmad Khan, ya, Said Ahmad Khan. Nah, Said Ahmad Khan ini secara sekilas biografinya, dia seorang masih keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib katanya. Jadi masih dekat dengan kerabat Rasulullah SAW, ya. Nah, kalau kedekatan keturunan ini, kalau dari segi paham agama boleh saja ya merupakan penganut Syiah, ya. Tapi ia juga mengenyam pendidikan tradisional di bidang keagamaan, lalu menguasai bahasa Arab maupun bahasa Persia, dan di dalam perjuangannya untuk pengembangan Islam periode modern di India, ia menunjukkan sikap serta polanya yang berbeda dengan kalangan Mujahidin seperti yang disebutkan tadi. Letak perbedaannya itu antara lain kalau gerakan Mujahidin bersikap oposisi, ya, terhadap kolonial Inggris. Nah, Syah Waliullah ini menampilkan sikap yang berbeda, yakni dengan sikap-sikap yang lebih akomodatif, ya, terutama terhadap Inggris. Nah, ini tentang Said Ahmad Khan. Apa saja yang dilakukan oleh Said Ahmad Khan bagi peradaban modern Islam, khususnya di bidang pendidikan? Dia selain didasarkan pada sikap akomodatifnya itu, secara politik dia juga mendorong kemajuan atau modernisasi di bidang teknologi maupun pendidikan umat Islam dengan seruan dia kepada umat Islam bahwa umat Islam itu harus maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan menuju kepada kemajuan itu menurutnya harus dilakukan dengan memperbaiki hubungan ya dengan Inggris, khususnya dengan kolonial, bukan justru dengan sikap oposisi, ya. Jadi umat Islam itu tidak boleh melakukan semacam pemberontakan, ya, karena ketidaksukaan kepada Inggris, sehingga dia juga menetralisir kepada
kepada pihak kolonial dengan menyatakan bahwa umat Islam sesungguhnya bukan pemeran utama dalam pemberontakan di 1857 ya, sehingga Inggris juga tidak mesti menaruh curiga terhadap umat Islam di ini strategi yang dikembangkan oleh Ahmad Khan ya dalam proses perjuangannya menuju kepada peradaban modern Islam. Nah, kemudian untuk masalah pendidikan, Ahmad Khan juga berpandangan bahwa pendidikan itu merupakan satu-satunya jalan bagi umat Islam di India untuk mencapai kemajuan. Dan melalui pendidikan juga diusahakan perubahan dan pembinaan sikap mental yang kemudian dituangkan dalam karyanya Tahdhibul Akhlaq. Jadi pendidikan modern sekarang berpola kepada Barat, misalnya kepada Inggris ya, bagi Ahmad Khan tetap saja harus dilandaskan pada pembentukan mental secara akhlaki ya, secara Islami ya. Maka dia pun menulis tentang nilai-nilai moral atau akhlak yang dalam karyanya yang sangat terkenal, yaitu disebut Tahdhibul Akhlaq. Tahdhibul Akhlaq. Nah, kemudian menurutnya juga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat itu merupakan faktor bagi kemajuan umat Islam. Nah, di sini kalau kita bandingkan ya pandangannya itu hampir sama dengan siapa di Mesir kemarin yang kita diskusikan kemarin. Hampir sama dengan Muhammad Abduh ya, Muhammad Abduh. Ya, memang Muhammad Abduh representasi Mesir, tapi pengaruhnya juga mendunia ya. Sama juga Ahmad Khan representasi sebagai tokoh modernis di India ya, dan pengaruhnya juga jelas mendunia. Nah, luasnya pengaruh terutama didukung dengan terlahirnya para ahli ya atas pendidikan yang dibangunnya, di mana ketika itu Said Ahmad Khan melahirkan atau memunculkan suatu usaha yang sangat monumental, yaitu dengan mendirikan sekolah yang disebut Mohammedan Anglo Oriental College, ya, disingkat MAOC. Nah, MAOC ini sebuah lembaga pendidikan modern dibangun oleh Said Ahmad Khan, yang kalau kita analogikan dengan Indonesia sama dengan sistem pendidikan Muhammadiyah. Mungkin levelnya waktu itu Mohammedan Anglo Oriental College itu hampir sama dengan SMA ya, SMA Muhammadiyah kalau di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa seperti SMA Muhammadiyah itu juga sama juga dengan Mohammedan Anglo Oriental College ya, suatu sistem pendidikan modern ya bagi umat Islam ya, yang di dalamnya dikembangkan pendidikan agama, tetapi juga bersamaan pengembangan pendidikan umum, ya, pendidikan umum. Nah, jadi pola sisi modernitasnya kita lihat dalam pendidikan Ahmad Khan itu, karena di dalam MAOC khususnya ini ya, itu diajarkan ya, dididikan tentang arti pentingnya pengetahuan, ilmu pengetahuan serta teknologi modern Barat. Ya. Karena itu dianggapnya sebagai modal utama atau merupakan faktor penting ya bagi kemajuan umat Islam. Usaha Said Ahmad Khan memperoleh pengaruh yang cukup luas ya, terutama melalui gerakan serta usaha-usaha modernisasi yang dilakukan oleh para muridnya ya. Ya, misalnya atas kepeloporan murid-murid Said Ahmad gitulah, atau para alumni MAOC ya, seperti contohnya tokoh Nawab Hussein Al-Mul, Fikar Al-Mul, ya, Altop Hussein Hali, dan sebagainya. Mereka melakukan pembaruan serta gerakan modern melalui pendidikan, tetapi juga kemudian mereka menjadi pionir-pionir di abad ke-20 ya dalam proses modernisasi India pada umumnya. Dan para murid Said Ahmad Khan itu bergabung dalam gerakan yang disebut gerakan Aligor ya. Mereka melakukan upaya-upaya serta respon baik berupa pemikiran maupun tindakan politik ya, serta sosial yang
itu sangat berarti bagi proses gerakan pembaruan Islam ataupun peradaban Islam di India pada abad ke-20. Nah, perihal perkembangan modern Islam di India abad ke-20